Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lutfson Nawa, NIM 2023811011, Prodi Teknologi Budaya Perikanan semester 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resume yang sudah dibuat dari mata kuliah Biologi Perikanan tentang makanan dan kebiasaan makanan ikan. Fungsi makanan. Yang pertama, untuk mendapatkan energi, sebab dalam makanan akan kita dapatkan 3 kelompok senyawa kimia, yaitu karbohidrat 70% sampai 80%, protein, dan lemak atau lipid. Karbohidrat. Yang pertama, penggolongan karbohidrat yaitu monolik dan disaccharida. Bedanya dalam hal tidak bisa diuraikan dalam proses hidrolis. Yang kedua, karbohidrat terdapat dalam bermacam-macam bentuk seperti sebagian amilum atau pati, berasal dari singkong, buah-buahan, madu, glikogen, gula atau sukrosa, dan glukosa. Yang ketiga, karbohidrat dalam tubuh mengalami perubahan atau metabolisme menjadi glukosa yang terserap dalam darah, sedangkan glikogen adalah karbohidrat yang disintesis dalam hati dan digunakan pada jaringan otot sebagai sumber energi. Fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan dan bakteri anaerob. Yang pertama, sumber energi berasal dari tumbuhan atau plankton dan tanaman berbunga yang menyimpan energi hasil proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan zat organik atau karbohidrat dari zat organik atau karbohidrat dari zat organik H20 dan CO2 dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, matahari membawa unik-unik energi yang disebut foton, dan energi inilah yang memegang erat peran dalam proses fotosintesis. Tumbuhan H2O tambah CO2 menjadi cahaya atau CH2O tambah O2. Bakteri cahaya H2S tambah CO2 menjadi cahaya atau CH2O tambah H2O tambah S. Pada reaksi tersebut, H2D adalah donor hidrogen dan D adalah bentuk oksigennya, sehingga proses fotosintesis yang menggunakan air atau H2O sebagai oksidannya, donor hidrogen, molekul oksigen yang berbentuk bukan berasal dari CO2 tetapi dari air. Proses fotosintesis dapat dibagi menjadi 2 kelompok proses kimia yang saling berkaitan. Yang pertama ialah proses pembentukan ATP dan NADPH. Yang kedua proses terjadi setelah proses pertama ialah proses pembentukan karbohidrat. Reaksi ini tidak menggunakan cahaya matahari. Macam-macam karbohidrat: monosaccharida atau glukosa sama dengan gula, anggur dan fruktosa, jagung, buah madu yang banyak menggunakan glukosa adalah saraf. Yang kedua, sukrosa dan muklosa diperoleh dari hidrolis aluminium, saluran pencernaan. Macam-macam protein dan asam amino.
Protein dicernakan menjadi asam-asam amino atau pembentukan sel-sel tubuh. Hati ini merupakan organ kata maupun anabolisme asam amino atau pengantar asam amino. Makanan ikan dan kebiasaan makan ikan. Komposisi dan proporsi jenis makanan atau herbivora, omnivora, dan karnivora. Makanan yang pertama kali untuk larva adalah plankton dan biasanya tergantung ketersediaan lingkungan. Feeding habitats. Ciri makanan dengan menggunakan mata, pembawaan, dan persentuhan. Ciri habitat herbivora: tidak mempunyai gigi. Kedua, mempunyai tapis insan yang lembut. Yang ketiga, mempunyai lambung yang benar atau jaringan usus yang memperkuat otot. Yang kedua, ciri karnivora: memperkuat gigi untuk menyerap. Yang kedua, punya lambung. Yang ketiga, usus pendek. Ciri omnivora: yang pertama, sistem pencernaan antara herbivore dan carnivore. Kebutuhan nutrien ikan: yang pertama, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan karbohidrat, kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.